Haleluya. Haleluya. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Dan ini saudara, tema kita pada pagi ini, kalau kita baca judul di perikopnya, rindu kepada kediaman Allah. Rindu kepada kediaman Allah. Tapi tema untuk ulang tahun kita ini adalah gereja atau Bethlehem, rumah bagi jiwa yang bertumbuh. Rumah bagi jiwa yang bertumbuh. Dari sejak pertama, hanya beberapa sayang videonya kena virus, jadi rusak, laptopnya rusak, dan file-filenya kena virus. Mencari orang yang bisa menormalkan masih agak kesulitan. Jadi file-file gereja hampir semuanya hilang, kecuali yang baru-baru akhir-akhir ini. Di situ ada file-file banyak. Tapi kembali ke sini lagi. Gereja, rumah bagi jiwa bertumbuh. Yang sejak awal ikut memulai Bethlehem 18 tahun yang lalu tahu situasinya. Berapa orang? Berapa keluarga? Ya sekitar 15-an orang, 10 sampai 15 orang. Kita memulai. Ceritanya seperti apa? Perjuangannya seperti apa? Tapi bagaimanapun gereja itu punyanya Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan, betul-betul patah putus. Sementara nyala lilin yang kecil, walaupun redup, juga tidak akan dipadamkan. Tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh apapun kalau dalam penyertaan Tuhan. Demikian juga dengan gereja kita. Secara usia kita sudah 18 tahun. Secara manusia kita umur 18 tahun itu kurang lebih seumur Nia. Nia waktu itu kecil. Mas Brian, mana Mas Brian? Ya, Mas Brian dulu masih jalan-jalan. Kalau pas ibadah masih jalan-jalan ke sana kemari Mas Brian. Chloe juga begitu. Puji Tuhan. Sudah 18 tahun. Berarti tidak boleh tidak. Berarti suatu keharusan. Jiwa kita, iman kita, rohani kita harus terus bertumbuh melalui kehidupan bergereja di Bethlehem. Kita akan melihat 3 hal dari pembacaan 13 ayat ini, saudara. 3 hal. Melihat bagaimana jiwa yang bertumbuh di dalam jemaat Tuhan melalui bacaan kita tadi. Saudara, mungkin saudara pernah punya pengalaman mencoba ingin pergi ke tempat lain, ke gereja lain. Ada satu, ya taruhlah perumpamaan gitu. Atau kita sendiri pernah ngerasain gitu. Sudah punya uang banyak, lalu pulang ke kampung kita. Ketika kita pulang di kampung, lihat rumah itu kok banyak orang sesak. Karena kita juga pulang dari tempat jauh, mungkin dengan beberapa orang. Daripada ngerepoti keluarga di kampung, lebih baik sewa penginapan saja dah. Kan enak ya, enggak ngerepoti. Saudara bisa rasakan, seenak-enaknya kita tidur di penginapan, ada dapat makanan enak, kasurnya empuk, beda dengan di kampung yang masih tikar, ya, pakai dipan, pakai tikar keras. Tapi saudara mungkin pernah ngerasakan, rasanya seenak-enaknya kita tidur di hotel, padahal rumah itu tinggal berapa kilo lagi. Rasanya tetap lebih enak langsung pulang ke rumah. Betul nggak? Kenapa lebih enak langsung pulang ke rumah?
Kita itu bisa bersenda-gurau, ngobrol, makan makanan seadanya dengan canda tawa, dengan kasih sayang. Ya, walaupun saudara sebagai satu keluarga, pernah nggak dalam satu keluarga kita itu sikut-sikutan, bertengkar dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu, dengan kadang-kadang orang tua pun kadang-kadang kita marahi, kita pelototi. Pernah nggak kita mengalami seperti itu? Pasti pernah. Tapi walaupun kita pernah mengalami gesekan dalam satu keluarga, kalau kita mau pulang kampung lalu tinggal di hotel, tetap tidak enak. Kita lebih enak, lebih afdol, lebih nyaman, lebih penuh kedamaian kalau kita pulang kampung langsung bertemu dengan mereka semuanya. Kenapa? Karena ada kerinduan dalam hati untuk tetap berkumpul dengan keluarga besar kita, bagaimanapun situasinya. Saya percaya banyak yang kesana kemari sebagai anggota gereja, tapi paling tidak saudara akan teringat bagaimana ketika kita bersama-sama berkumpul memulai gereja kita di tempat ini, dengan segala kekurangannya, dengan segala kesederhanaannya, dengan kita bergerak apa adanya. Tentu akan itu menjadi kenangan indah tersendiri secara rohani. Dan itulah yang membuat kita kangen, rindu. Dari ayat 2 sampai 5 tadi menyatakan betapa rindu hatiku, hancur hatiku karena rindu rumah Allah. Saudara, kalau jiwa kita rindu kepada Tuhan, itu pasti kita akan rindu juga dengan persekutuan orang percaya. Persekutuan orang percaya, orang beriman, itulah gereja, itulah jemaat, tempat kita bertumbuh bersama-sama. Pertanyaannya, apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama seperti pemazmur ini? Rindu kepada persekutuan Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Apakah kita punya kerinduan untuk datang ibadah di gereja Bethlehem? Sekarang banyak orang berpikir dan berpendapat, ibadah di mana saja, di mana saja, di mana saja. Saudara, silakan, yang punya prinsip seperti itu silakan. Tapi berkali-kali saya katakan, saya tekankan, berjemaatlah di satu tempat, bertumbuhlah di sana. Walaupun sulit, walaupun banyak perbedaan, maka engkau akan lihat hasilnya. Engkau akan bertumbuh di sini secara rohani. Jiwamu akan bertumbuh, rohanimu bertumbuh, imanmu bertumbuh dengan adanya banyak mungkin perbedaan. Maka milikilah kerinduan seperti pemazmur. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-Mu Tuhan. Saudara, di mana saja saudara merantau, mungkin di Jerman, rindukan selalu bagaimana persekutuan Tuhan di sana, bangun di sana. Di mana lagi nanti? Yang ke Biak sudah berangkat, orangnya tidak mendengar. Ya. Cari persekutuan di sana, bertumbuh di sana. Dan saya selalu tekankan berkali-kali. Bukan berarti Pak Slamet takut kehilangan jemaat, tidak. Artinya saya mengajarkan yang benar. Kalau di sini, tertanamlah di jemaat sini, bertumbuhlah bersama-sama dengan kami di sini. Kalau juga suka di tempat lain, berjemaatlah di sana, bertumbuhlah di sana, dan berbuahlah di sana. Karena orang yang kesana kemari itu tidak akan pernah bisa berbuah, karena tidak tertanam betul di satu tempat. Nampaknya di sana jadi orang penting, di sini jadi orang penting. Hadir ibadah cuma karena tugas. Tapi harus dari dalam hati, betul-betul punya kerinduan akan rumah Tuhan. Saudara, hari ini kita merayakan atau memperingati ulang tahun ke-18.
Saudara, jangan kita hanya berpikir bahwa ini sekedar perayaan, peringatan ulang tahun ke-18 sebagai gereja. Tapi lebih dalam dan lebih jauh daripada itu. Kita sebenarnya hari ini sedang merayakan dan memperingati. Bukan memperingati dan merayakan. Merayakan apa? Bukan sekedar ulang tahun gereja secara persekutuan, tapi kita sedang merayakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita, gereja Tuhan Bethlehem. Amin. Ini kita sedang merayakan penyertaan Tuhan atas umatnya, atas gereja Tuhan GSCA Bethlehem. Bukan merayakan gedungnya, bukan merayakan sekedar merayakan persekutuannya, tapi kita merayakan bagaimana Tuhan menyertai sejak berdiri 18 tahun yang lalu sampai hari ini. Ebenezer. Kalau sampai hari ini Tuhan tolong kita, ke depan pun Tuhan akan tolong kita. Maka milikilah kerinduan. Kalau kita ingin atau mau bertumbuh secara rohani, miliki dalam hati kerinduan akan persekutuan dengan Tuhan melalui persekutuan gerejanya, umatnya. Walaupun gereja itu cuma 2-3 orang, karena namanya baru memulai, tidak masalah. Saudara yang biasa di gereja besar, mungkin pernah ke gereja besar berkali-kali, saudara kenal dengan pendetanya? Oh, tahu saya namanya. Pak pendetanya tahu namamu? Misalkan di Mawar Saron atau Pak Arifin, apa kenal namamu? Tahu namamu paling nggak tahu? Apakah tahu? Kalau tahu namanya aja, enggak. Lebih dalam lagi, enggak. Terus lagi, kalau kita di gereja besar, semua sudah mapan. Kita tinggal menikmati sejuknya, enaknya musik kedengaran dan sebagainya. Saudara, apakah saudara tahu juga pergumulan di balik semua yang kelihatan enak itu? Mereka juga punya pergumulan. Saya yakin, yang biasa cuma hadir ke sana kemari, juga tidak ikut pergumulan orang sana. Yang kelihatan wah, mega. Tapi di sana juga ada pergumulan loh ya. Punya visi dan misi. Saya yakin yang kesana kemari juga tidak punya. Bahkan tidak tahu apa pergumulan mereka. Taunya senang. Taunya tepuk tangan. Hore. Sementara karena di sini juga tidak tertanam. Juga tidak tahu pergumulan jemaat Tuhan di sini. Besar kecil jemaat Tuhan ada pergumulan. Ada beban. Nah, kalau bisa kena kesana kemari, kita tidak akan pernah mengalami menjadi jemaat yang bertumbuh. Kita tidak akan pernah memiliki kerohanian yang bertumbuh. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Bait Allah ini bukan sekedar gedung. Gedung ini tempat kita berkumpul, tempat berkumpulnya orang beriman. Gedung Santoya, gedung Santika Hotel, gedung Bali White House. Hanya tempat. Tapi gereja yang sungguhnya adalah dimanapun kita ngumpul, ketika kita ngumpul dalam iman kepada Yesus, itulah gereja sungguhnya. Dan di mana 2-3 orang berhimpun, berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. 18 tahun yang lalu hanya dimulai dari beberapa orang. Dalam situasi ruko yang begitu panas. Kuat kan? Sampai 1 tahun menahan panasnya karena tidak ada AC.
tapi bisa bertumbuh, bisa berakar, bisa berbuah sampai hari ini. Kenapa? Karena kita adalah bait Allah ketika kita ngumpul sebagai kumpulan orang yang beriman. Kalau saudara cuma satu menyendiri di rumah, saudara tidak akan mengalami indahnya persekutuan orang percaya. Itu sebabnya kalau kita rindu akan Tuhan, Tuhan akan memberikan kerinduan dalam diri kita untuk selalu berhimpun, berjemaat di mana saja, berakar di situ, tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah di situ. Berbuahnya bisa dihitung, tapi juga berbuahnya bisa dinikmati orang lain. Tapi untuk bisa berbuah sampai dinikmati orang lain, jemaat lain, harus tertanam, berakar, bertumbuh di satu tempat persekutuan orang percaya. Hal yang kedua, ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, kerinduan pemazmur untuk selalu ada di bait Allah, di pelataran bait Allah, bukan tidak ada halangan, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada hambatan. Ada hambatan, ada persoalan yang disebut lembah Baka. Apa arti lembah Baka? Tempat yang kering, tempat yang menyedihkan, tempat yang penuh dengan air mata, itu adalah lembah Baka. Satu tempat yang kering, yang penuh air mata, penuh tangisan, penuh kesedihan, karena kering tempat itu. Tapi bagi orang yang mau bersekutu dengan Tuhan, sekalipun harus melewati lembah Baka, lembah gersang, tempat yang berbahaya, dikatakan tadi apa? Akan menjadi tempat yang bermata air dan diubahkan menjadi tempat yang penuh dengan berkat. Kenapa bisa begitu? Karena dikatakan dalam ayat 6 tadi, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Kalau kita punya kerinduan akan hadirat Tuhan, persekutuan dengan tubuh Kristus, dengan gereja Tuhan, saudara akan punya kekuatan untuk mengalahkan setiap hambatan. Dari Sukawati ke Kute, dari Kute ke sini. Oke, kalau dari Kute ke sini mobil, tidak kehujanan. Dari Sukawati ke Kute dengan satu motor, 4 orang. Banyak hambatannya. Mungkin di jalan bensin habis, harus ngisi bensin, antri lagi. Tapi sekarang sudah pakai aki ya, pakai baterai, aman. Tapi paling tidak, pernah nggak mengalami kempes di jalan, mogok di jalan? Kalau nggak pernah mengalami kempes, mogok di jalan, puji Tuhan Pak Endra. Tapi pernah nggak kehujanan, hujan deras, bahkan mungkin banjir? Itulah lembah Baka. Hambatan-hambatan di dalam kita datang ke rumah Tuhan dalam persekutuan, ada saja hambatannya. Itu masih di jalan. Belum kalau sudah nyampe dalam persekutuan, dalam gereja.
bertemu dengan banyak orang dengan berbagai sifat, karakter, kebiasaan yang serba beda. Tapi bagaimana kita menghadapi hambatan di jalan, hambatan di gereja dengan banyak perbedaan itu? Apakah kita akan mundur, cari aman? Kalau begitu kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kita tidak akan pernah menggenapi firman Tuhan yang dikatakan tadi. Orang itu mereka yang kekuatannya di dalam Tuhan akan mengubah lembah baka menjadi mata air. Oh, tempat yang kering akan menjadi tempat yang penuh berkat. Tidak akan pernah bisa diubah itu. Jujur, di sini ada nggak yang sakit hati dengan teman segereja? Nggak usah diomongin, tapi dalam hati, oh iya, aku punya sakit hati dengan dia. Dia kalau ngomong itu nyelekit sekali, tandes, mentok dalam hatiku, to the point. Saudara, ini termasuk lembah baka yang harus kita lewati. Maka kita perlu kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu akan kita miliki kalau kita berhasrat, bersiarah, berhasrat datang ke rumah Tuhan itu kuat. Dengan kekuatan Tuhan. Orang yang datang ke rumah Tuhan punya tekad yang kuat. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-7 tadi, ayat 8, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Motifnya datang bergereja, ke gereja ibadah, itu untuk bertemu Tuhan, mengalami persekutuan bersama. Apapun hambatannya, adapun perbedaan yang macam-macam di antara jemaat Tuhan, anggap saja itu untuk saling asah, supaya kita bisa saling asuh. Kalau kita saling asah, berarti kan ada perbedaan saling asah itu. Ya. Pisau yang tumpul harus diasah dengan batu asah yang keras, yang kasar. Akhirnya pisau yang tumpul bisa tajam karena digesek dengan kekasaran batu. Perbedaan. Di dalam Tuhan ada Roh Kudus. Dalam diri orang percaya kita diberi Roh Kudus. Perbedaan macam-macam tidak membuat kita tumpul, tapi membuat kita tajam. Bukan untuk menyakiti yang lain, tapi untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertumbuh, rohani yang bertumbuh, semakin dewasa. Maka ketika ada perbedaan dalam kehidupan kita bergereja satu dengan yang lain, jangan mundur, jangan kecil hati, jangan sakit hati. Perbedaan itu supaya kita saling asah dan saling menajamkan besi, sesama manusia menajamkan sesamanya, saling membentuk. Setelah itu dalam titik tertentu bisa saling asuh, saling ngengon. Oh, dia memang wataknya, pembawaannya seperti itu, ya sudah. Akhirnya bisa memaklumi, ya kan? Sementara yang lain juga, oh ya, kok orang itu menjauh dari aku. Akhirnya apa, kita bisa introspeksi. Dengan begitu pada akhirnya, oh ternyata omongannya yang nandes itu, yang to the point itu rupanya, oh maksudnya ini, hatinya sebenarnya bagus, seputih salju. Kan itu pada akhirnya bisa saling asih. Kan begitu. Ya, jadi perbedaan, hambatan dalam tubuh Kristus, dalam kita bergereja, jangan mundur karena itu. Tapi lihatlah Tuhan, maka engkau akan melihat, ternyata melalui banyak perbedaan ini, kita akan sama-sama dibuat bertumbuh oleh Tuhan. Oh ternyata begini ya, sampai 18 tahun bisa
Sampai di sini. Oh, ternyata sampai di sini ya. Akhirnya muncul saling kesepahaman, saling memahami satu dengan yang lain. Dan begitu. Sehingga apa? Tergenapilah ayat yang ke-7 tadi. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkah. Jadi tempat yang kering, gersang, penuh air mata, itu menjadi mata air. Ketika turun hujan, muncul berkah, penuh berkah. Kemarin pemuda di sini membahas tentang renungan yang kemarin pagi. Kenapa judulnya titik, koma, sebuah iman? Seringkali dalam menghadapi kesulitan hidup, kita melihat perbedaan, contohnya perbedaan dalam berjemaat, bergereja. Kita menganggap, sudah. Kalau orangnya sudah seperti itu, sudah. Berarti titik. Kita ngecap orang lain negatif. Itu sebenarnya ada koma. Oh, orangnya seperti ini. Maka ada kalimat selanjutnya, cerita selanjutnya yang akan ditulis. Masalah bukan akhir dari semuanya, perbedaan bukan akhir dari semuanya. Tapi kalau perbedaan itu kita bisa kelola di dalam Tuhan, kita bisa saling asah melalui perbedaan itu, akhirnya kita bisa saling asuh, maka kita bisa saling mengasihi. Akan indah, karena apa? Setiap masalah bukan titik, setiap perbedaan bukan titik, setiap hambatan bukan titik, bukan akhir semuanya, tapi itu koma. Tuhan akan tunjukkan indah pada waktunya. Pada akhirnya engkau akan mengalami berkat Tuhan yang penuh dalam hidupmu. Walaupun nampaknya kering, yakinlah ketika engkau sungguh-sungguh punya motivasi datang, rindu, betul-betul rindu, punya hasrat beribadah, berarti ada kerinduan untuk bertumbuh. Disitulah engkau akan melihat yang nampaknya gersang, nampaknya hambatan, nampaknya penuh tantang itu akan berubah menjadi mata air yang menyuburkan kerohanianmu, yang akan mengairi jiwamu yang haus. Setiap hal-hal negatif mungkin ada dalam dirimu, melalui perbedaan yang ada itu, engkau terus cari Tuhan, datang dalam ibadah, dalam perkumpulan, dalam persekutuan bersama, engkau akan mengalami bahwa lembah Baka, kekeringan perbedaan itu akan justru membuat hidupmu menjadi mata air yang segar dan menyegarkan. Yang ketiga, ayat 11 sampai 13. Ayat 11 sampai 13 saya baca. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup, yang tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Saudaraku, yang pertama tadi merindukan persekutuan bersama, merindukan gereja Tuhan. Biarlah hati kita selalu rindu jam-jam ibadah di Bethlehem. Yang kedua, milikilah kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan kita dapatkan dari mana? Ketika kita berhasrat datang kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan itu. Kita cuma rindu aja. Rindu. Tuhan akan berikan kekuatan itu. Halangan, rintangan akan bisa kita terobos. Yang ketiga, ini yang mengajarkan kita untuk
bertindak secara dewasa. Memilah dan memilih. Apa yang dipilah dan apa yang dipilih. 1 hari dari 1000 hari yang tersedia. 1000 hari itu 3 tahun kurang lebih. Dibandingkan 1 hari. Pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain bersama-sama dengan orang fasik. Kalau kita sudah melewati 1 dan 2, maka hanya ketika ini mengajar kita kedewasaan secara rohani, pertumbuhan yang nyata. Memilih 1 hari bersama dengan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain yang berpesta, yang hidupnya enak-enak, yang gajinya besar, tawarannya besar. Tapi ada yang ngomong sebelum banyak orang datang tadi, aku mau kerja gajinya di atas upah minimum, di atas upah minimum Bali. Tapi kerjanya bagus. Jam 7 sampai jam 6 sore. Taruhlah pagi sampai sore saja. Tapi ini syarat terakhirnya ini. 1 bulan cuma terakhir di luar hari Minggu. Pilih mana, saudara? Pilih mana? Ini bukan hanya untuk 1 orang, tapi untuk kita. Andai kata itu pada kita sebagai pekerja, kamu tak gaji 10 juta, 15 juta, 1 bulan libur 1 hari, tapi pilih di luar hari Minggu. Pilih mana, saudara? Lebih baik 1 hari di belakang daripada 1000 hari di tempat lain. Apakah lagu ini, ayat ini tertanam dalam hatimu? Gede loh gajinya, gede. Wah, kan ibadah bisa kapan saja, gitu ya? Ibadah bisa kapan saja. Minggu depan kita akan belajar tentang bekerja dan melayani. Minggu depan kita akan belajar satu tema bekerja dan melayani. Tapi paling tidak ayat ini menjadi landasan, menjadi pembuka untuk firman minggu yang akan datang. Satu hari bersama Tuhan itu sangat berharga, saudara. Sama dengan dalam pandangan Tuhan, 1 jiwa orang Gerasa itu sangat berharga dibandingkan berapa babi, saudara? Berapa babi yang pada akhirnya binasa? Ada berapa ribu babi itu? Roh jahat itu? Berapa? Lupa. Ada yang nyebut 3.000, ada yang nyebut 5.000. Karena jumlahnya legion itu saya tanya. Itu cuma katanya ada yang hitungan kira-kira aja ribuan. Sebegitu berharganya 1 jiwa di mata Tuhan. 1 jiwamu, 1 kehidupanmu sangat berharga di pandangan Tuhan. Lu kalau 1 jiwa orang Gerasa aja mengorbankan sekian babi, apalagi untuk manusia seluruh dunia. Tuhan sendiri yang harus rela turun ke dunia, tinggalkan semua kemuliaannya.
supaya saudara dan saya dan semua orang yang mau percaya bisa selamat. Bahkan ketika datang ke dunia, tidak membawa tentara yang luar biasa untuk menjadi perisai dan pembelanya, jadi bodyguardnya. Dia datang sebagai hamba, lahir di kandang Betlehem, mati di kayu salib, supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, untuk keselamatan saudara, Tuhan begitu memperjuangkan sampai semua harga diri dan kemuliaannya ditinggalkan. Itu sebenarnya firman Tuhan katakan, ia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia, bahkan sebagai hamba. Bandingkan dengan kita yang hari ini kita membaca, 1 hari di rumah Tuhan, pelataran rumah Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain, di kemah-kemah orang fasik. Walaupun banyak pesta pora, walaupun banyak uang, walaupun banyak pesta. Satu hari, satu kesempatan. Kita ibadah hari Minggu 7 hari sekali saja. Ayo perjuangkan. Dalam 7 hari cuma sekali itu pun, ya hari Minggu tidak full 24 jam ibadah. Betul? Pernahkah Bethlehem ibadah 24 jam? Tidak. Paling dari jam 8:30, ya mentok-mentoknya kalau ditambah makan-makan kayak ini, ya jam 12 lah. Tapi ibadahnya tidak sepanjang itu juga loh. Paling 2 jam. Kan begitu? Kalau toh betul harus bekerja, ya perjuangkan datang dan izin ke bos saya terlambat. Keyakinan kita itu, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, Tuhan selalu buka jalan kok. Buka jalan untuk bosmu, atasanmu, buka jalan. Kalau emang tidak dibuka jalan dengan perusahaan itu, pasti Tuhan buka jalan di tempat lain. Amin, saudara. Maka inilah perlu kedewasaan kita dalam memilah dan memilih mana yang prioritas dalam kehidupan kita, untuk jiwa kita, untuk kerohanian kita. Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Silakan dibaca. Pak Agus saja yang suara Bu antar ini. Filipi 3 8. Filipi 3 ayat 8, begini firman Tuhan, malahan segala sesuatu kuungkap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, amin. Paulus menganggap semua kemuliaan yang dimiliki. Paulus itu loh, orang yang terpelajar, pemimpin anak-anak muda, termasuk orang yang kaya. Dia terpandang termasuk orang kaya, terpandangnya itu karena terpelajar. Murid Gamaliel yang paling hebat, nomor 1. Dia orang Israel, tapi juga punya warga negara orang Roma. Punya 2 kewarganegaraan. Dari suku Benyamin, sangat terkenal. Ini Paulus. Tapi ayat ini menyatakan, semua itu kuanggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dia tinggalkan semuanya, dianggap sampah, untuk bisa bertemu dan mengalami Yesus. Saudara, di zaman pemerintahan Roma,
gereja mula-mula itu diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Bangsawan di zaman itu panggilannya juga Lord, Tuhan atau Tuhan. Sementara Yesus juga mereka panggil, selain guru juga dikenal sebagai Tuhan. Itu Tuhan. Tapi bagi jemaat Tuhan mula-mula, ketika diperhadapkan, kamu pilih Tuhan karena orang Romawi yang mempekerjakanmu, yang mau mencukupimu, atau kamu pilih Yesus. Kalau engkau pilih Tuhan Yesus, engkau mati. Pilihannya sama dua-duanya. Tuhan manusiawi apa Tuhan Yesus. Tapi jemaat mula-mula lebih memilih aku bersama Yesus, itu jauh lebih mulia. Karena aku bersama dengan Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, daripada bersama dengan Tuhan-Tuhan para bangsawan Romawi yang kekuasaannya sangat terbatas. Pekerjaanmu itu berkat Tuhan, tapi kalau hari ini, jam ini kamu diperhadapkan dengan pekerjaan yang gajinya besar, penghasilannya besar, pilih mana? Penghasilan besar, untuk besar, atau pilih bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah? Semua kembali ke kita. Dan itu adalah praktek dari 1 hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari di pelataran Tuhan itu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Karena 1 hari di pelataran Tuhan mengalami kehadiran Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami pembelaan dan penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ayat terakhir. Ayat emas untuk ulang tahun kita, gereja kita. Mazmur 84 ayat 5 yang bacakan Mbak Eti. Lalu bacakan Matius 18 ayat 20 Pak Ranto. Matius 18 ayat 20. Pak Ranto duduk depan. Sudah baca. Ayat 5 pasal 84 Mazmur tadi. Matius 18 ayat 20. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Titik. Ya. Terus. Terus-menerus memuji-muji Engkau. Ya. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Pak Ranto. Matius 18 ayat 20 demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya, amin saudara. Dikatakan dalam Mazmur, berbahagialah orang yang diam di dalam rumahmu. Kita belum punya gedung yang paten, permanen. Kita masih minta ke Tuhan kan. Tapi rumah kita itu mana? Jemaat Tuhan, ini rumah kita. Persekutuan Bethlehem, GSC Bethlehem, ini rumah kita secara rohani. Kenapa? Karena di mana 2-3 orang, ini ada berapa orang? Jumlah anggota seluruhan yang tertulis 63 orang besar kecil, laki wanita. Kalau yang di sini misalkan ada 50 orang, lebih daripada 3 orang. Dikatakan dalam Matius 18 ayat 20 Pak Ranto tadi baca, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, maka Ebenezer, Tuhan akan tetap menolong kita. Amin saudara. Masalah situasi panas, wes sabar dikit dong, sabar. Sabar, panas dikit. Cuma dikit-dikit panas saja kok. Bagus ya. Amin saudara. Sabar dulu ya. Ada waktu Tuhan. Kalau 2-3 orang, bahkan 50 jemaat Bethlehem bersekutu berdoa, beribadah bersama-sama dengan setia, yakin Tuhan akan berikan satu saat dalam waktu Tuhan yang indah tempat ibadah sendiri. Amin.